Halo teman-teman semua, di video kali ini saya akan ngobrol dengan seorang psikolog klinis dan kami akan membahas tentang kenapa ada orang yang merekam dan menyimpan hubungan seksual mereka. Halo, siang Bu Ilda. Siang, Ibu. Ya, sebelum kita mulai, bisa diperkenalkan diri dulu Bu Ilda. Baik, saya Hilda Nancy. Saya seorang psikolog klinis dan saya berfokus pada anak-anak dan remaja. Kebetulan saya tinggal di Banyuwangi dan praktik di Banyuwangi, dan saya juga melakukan konsultasi online seperti itu, Ibu. Oke, ya. Hari ini kita mau bahas ini Bu Hilda ya. Eh, Kenapa sih ada orang itu yang membuat video porno untuk, maksudnya dia sendiri yang bikin dan disimpan. Itu kira-kira kenapa dan apa sih pencetusnya kayak gitu? Baik, mungkin akhir-akhir ini kita ketahui bahwa banyak banget berita-berita di internet dan di TV bahwa banyak nih yang merekam dan lalu menyimpan. Buat apa sih? Seperti itu ya. Jadi yang pertama, dan perlu kita ketahui bahwa banyak sekali faktor yang mempengaruhi kenapa sih individu itu melakukan hubungan seksual, lalu direkam dan lalu disimpan. Itu ada 3 faktor, Ya, Ibu. Jadi yang pertama, itu karena kepuasan, yang kedua karena imajinasi, dan yang ketiga adalah narsisme, seperti itu. Nah, saat ini kita pelan-pelan, dan saya coba untuk menjelaskan secara lebih ringkas dan mudah dimengerti oleh para ya, awam ya. ya, Kalau yang kepuasan ini karena individu itu ketika dia melakukan hubungan seksual serta dia merekam, dia akan memiliki perasaan erotisme dirinya meningkat. Erotisme diri itu seperti hawa nafsu atau gairah, seperti itu. Jadi hmm, ketika ketika dia merekam, itu hawa nafsunya atau gairahnya itu semakin meningkat, gitu. Jadi saat merekam itu bisa jadi sebagai wadahnya individu tersebut sebagai meningkatkan hubungan seksual, bisa jadi bersama istri atau suaminya, seperti itu. Jadi sebenarnya hal tersebut sebenarnya kalau dilihat secara positif itu baik, gitu. Namun karena kecanggihan-kecanggihan sekarang banyak yang disalahgunakan, itu yang sebenarnya kurang baik, gitu. Banyak orang-orang yang merasa bahwa ketika saya merekam dan saya melihat, itu saya merasa libido saya atau gairah saya ya, itu semakin meningkat, kayak gitu, seperti itu. oke. Hmm, Nah, yang kedua yaitu imajinasi. Imajinasi ini hampir sama dengan kepuasan, Ibu. Jadi yang pertama kepuasan, yang kedua imajinasi. Imajinasi itu seperti yang pertama ketika melakukan hubungan seksual, dan yang kedua ketika merekam, dan yang ketiga adalah saat dia menyimpan video itu. Jadi itu ada salah satu wadah juga ketika individu merekam dan menyimpan itu sebagai imajinasinya dia. Jadi ketika dia sebelum melakukan hubungan seksual, bisa jadi dia melihat gitu. Oh, saya merasa bahwa ketika saya melihat itu gak birahi saya atau libido saya atau gairah saya atau nafsu saya itu semakin meningkat, seperti itu. Jadi kita memiliki imajinasi. Individu dan setiap manusia itu memiliki imajinasi masing-masing kan. Nah, di sini ada individu yang merasa imajinasinya meningkat dan memacu sebuah kepuasan seksual ya, ketika dia melihat video tersebut dan merekamnya. Seperti itu. gitu. Dan yang ketiga itu adalah narsisme. Narsisme sendiri ini beda dengan kayak kita percaya diri ya. Ketika Hmm, kita selfie atau kita sering merekam-rekam itu ya, sangat jauh, seperti itu. Narsisme sendiri itu bisa dikategorikan dengan gangguan kepribadian, seperti ya, itu. Apabila individu itu sangat ketergantungan ya. Contohnya itu seperti ada beberapa faktornya. Yang pertama ketika dia kecanduan selfie atau foto atau video. Jadi dia merasa sangat-sangat membutuhkan di video, sangat membutuhkan di foto. Ketika dia merasa percaya dirinya itu seperti aku butuh dipuji nih, gitu. Aku suka pujian gitu. Aku merasa paling cantik nih, seperti itu bisa terkategori dari narsisme sendiri kayak gitu. Jadi dia merasa bahwa kalau orang awam bilang tuh terlalu kepedeannya terlalu banget nih, gitu loh. Tapi ini lebih condongnya kenapa dia cenderung dan merasa ketergantungan ketika di video, ketergantungan dipuji, ketergantungan di foto, ketergantungan dengan perasaan-perasaan yang bahwa dirinya itu paling cantik, paling ganteng, hmm, dan paling seperti itu. oh gitu.
Bu Hilda, berarti dari 3 faktor tadi, kalau yang 2 sebelumnya itu kan kelihatannya nampaknya baik-baik saja, istilahnya tidak nampak kelainan, hanya yang ketiga saja yang nampaknya kayaknya kalau ada kelainan ya. Ya, benar. Yang Jadi kalau dikatakan gimana? sorry. Nah, ya sorry, yang dikatakan kelainan tadi itu apakah juga maksudnya kayak gangguan dari psikis kejiwaan gitu mungkin? Benar, itu adalah termasuk gangguan kejiwaan yang dikategorikan dengan gangguan kepribadian, Ibu Devi. Jadi kalau sudah termasuk dalam gangguan kepribadian, lebih baik langsung ke psikolog karena itu butuh treatment dan itu butuh penanganan lebih khusus ya, seperti itu. Gitu. Nah, kalau misalnya gini ya, kalau kayak kita misalnya di syuting ya, buat pribadi, tapi kan juga ada resiko sebenarnya kalau gadget itu misalnya ada yang peretas, bagian hacker kayak gitu ya, atau yang kedua misalnya hilang. Nah, itu apakah dia tidak memikirkan sampai ada resiko seperti itu, dan sedangkan kalau misalnya sampai ketahuan, misalnya hilang misalnya ya, terus habis gitu ada orang yang menemukan dan disebarkan, otomatis saat pribadi itu bertemu orang di muka umum atau walaupun sekalipun orang nggak tahu pribadi itu membuat, itu apa nggak merasa kok kayaknya nampak kayak terlihat tidak memakai busana kayak gitu, bisa nggak sih kayak gitu? Tapi hal-hal tersebut yang menurut kita normal, menurut Mhm. kita awam, sebagai kita manusia normal, itu hal yang mungkin nggak malu kalau orang bilang ya, orang Jawa, Ya, orang-orang kita bilang, "Kok nggak malu sih?" Gitu. Tapi mhm, kenapa orang-orang tersebut masih melakukannya, kayak gitu, mhm, hal itu. Karena dia merasa kepuasannya tuh di situ. Jadi setiap hubungan suami istri kan memiliki sebuah kepuasan tersendiri dalam melakukan hubungan seksual. Nah, di sini dia merasa puasnya ketika dia direkam, gitu. Apalagi dia merasa puas karena dia melihat hasil rekamannya dia. Tapi mhm, hal-hal tersebut dia tidak memikirkan bagaimana efeknya, karena dia sudah merasa, "Saya sudah puas kok dengan ini, saya merasa puas kok melakukan ini, saya merasa puas kok direkam, saya merasa puas kok merekam." Jadi dia tidak memikirkan sampai sejauh itu, seperti oh gitu. Nah, kalau misalnya ada beberapa istilahnya apa, opini ya, beberapa opini itu itu. mengatakan bahwa apakah dilakukan, hal tersebut tuh karena merasa kurang kasih sayang, bisa jadi nggak ya? Kasih sayang mungkin lebih cenderung kepada suami istri ya, hubungan suami istri ya, saat ini kita coba untuk menjalin hubungan suami istri seperti itu ya, Bu. Mhm, Jadi kasih sayangnya mungkin lebih komunikasi. Jadi bagaimana seharusnya kan di sini, bagaimana suami istri ketika merasa kurang puas dalam hubungan seksual harusnya menceritakan kepada istrinya atau kepada suaminya, seperti itu. Nah, apabila itu sudah merasa dikomunikasikan dengan baik, hal itu kan tidak akan terjalin kepuasan-kepuasan yang lainnya, seperti dia akan mencoba mencari direkam atau berimajinasi seperti itu. Tapi melainkan ketika suaminya atau istrinya tidak menceritakan kepada pasangannya, hal itu akan menjadi sebuah faktor pencetus kenapa orang-orang tersebut akan melakukan perilaku-perilaku yang sebenarnya kurang normal di budayanya Indonesia ya, seperti itu. iya. Oh, gitu. Nah, kalau misalnya dari sudut pandang psikolog, kira-kira bisa nggak ya membedakan kalau misalnya dia bilang, apakah itu mungkin lagi sedang keadaan mabuk mungkin melakukannya seperti itu atau normal? Bisa nggak Eee, tiga-tiga? kalau dari mhm. Kalau dari psikologinya sendiri kita tidak bisa langsung melihat, karena ketika kita melihat perilakunya saja itu banyak faktornya, gitu. Nah, ini paling bahaya sih sebenarnya ketika individu mabuk atau dipengaruhi alkohol yang lainnya atau ya minuman-minuman yang lainnya, itu biasanya itu akan berpikirnya sangat pendek, seperti itu. Berpikirnya tidak akan panjang gitu, dia akan merasa puasanya, ya saya kembali lagi, puasnya aja, tidak memikirkan yang lainnya. Itu seperti kayak doktrinnya, seperti itu Hmm, loh. oke. Ini tadi berarti kan kecenderungan dari seseorang yang membuat, nah serta ya istilahnya simpan. Nah, bagaimana kalau misalnya ada yang kan banyak ya kan karena kecanggihan teknologi itu seringkali banyak di grup-grup, seringkali kirim-kirim sembarangan kayak gitu. Nah, itu gimana? Kadang ada orang yang suka juga menyimpannya itu apa karena ya karena menikmati imajinasi itu tadi atau Iya. apa? Heeh, betul Ibu, karena imajinasinya. Jadi individu memiliki imajinasinya masing-masing. Banyak nih, mungkin saat ini banyak juga anak-anak muda atau orang
pasangan suami istri yang melihat film pornografi dulu gitu ya. Itu sebagai imajinasinya gitu loh. Itu adalah sebuah pencetus imajinasi ketika seseorang akan melakukan hubungan seksual, maka dia harus melihat film pornografi atau yang lainnya seperti itu. Eh, maaf, tadi kan kalau misalnya di awal kayaknya sempat disinggung bahwa ada juga yang kayak suami istri melihat itu karena nanti kan misalnya kayak dipraktekkan kayak gitu ya misalnya kadang kan. Nah, itu apa enggak kayak gini misalnya kita menonton dulu, terus habis gitu kita melakukan hubungan misalnya. Nah, itu apa enggak yang dibayangkan itu kan bukan sosok dari yang pasangan berhadapan itu, pasti yang ada di tayangan itu tersebut. Apa enggak seperti itu? Iya, betul betul sekali Bu Devi. Jadi kayak imajinasi, kembali lagi kepada imajinasinya pasangan. Makanya itu kan butuh setiap hubungan suami istri ketika akan melakukan hubungan atau ketika dalam proses hubungan suami istri kan banyak komunikasi. Apa sih yang disukain, apa sih yang tidak disukain, seperti itu. Sehingga tidak sampai memiliki imajinasi di luar konteks pasangan suami istri yang ada di depannya, seperti itu. Nah, kalau masalah imajinasi tadi kalau yang terlalu berlebihan seperti itu juga mempengaruhi psikis ya? Bisa mempengaruhi kejiwaan juga? Mempengaruhi psikisnya mungkin tidak secara langsung, Ibu. Jadi pasti ada tahap-tahapannya tertentu untuk bisa terpengaruh, seperti itu. Oh, gitu. Nah, sekarang kita ke arah yang gimana sekarang kalau misalnya menemukan fenomena seperti ini supaya generasi kita tidak sampai melakukan hal tersebut dan juga tidak kecanduan tentang Mhm. porno. Nah, bagaimana? Oke, apalagi generasi-generasi muda sekarang, apalagi sekarang kan mudah banget internet dijangkau, link-link-nya yang sudah seharusnya di Indonesia diblok atau dihilangkan, tapi masih saja semakin canggihnya kita semakin mudah untuk menemukannya, gitu. Nah, Ya, itu sebenarnya faktor utama, apalagi anak remaja menjadi ke dewasa, itu faktor utamanya adalah orang tua ya pastinya. ya. Orang tua harus mampu menjaga, mengontrol handphone-nya, harusnya seperti apa aja yang boleh diakses, apa aja yang nggak boleh diakses, itu harus dijelaskan mulai awal. Nah, apalagi pada masa-masa generasi sekarang ini, tanpa kita tahu, sedikit-sedikit kita dikasih HP, anak kecil atau orang dewasa, boring sedikit langsung main HP. Nah, di sini lebih baik kitanya yang dewasa, kita harus menjaga diri, gitu. Kita saat dewasa kita menjaga diri, karena kita juga sudah memiliki pemikiran saat dewasa ini, kita harus menjaga diri bagaimana, apa sih yang perlu kita kelola, apa sih yang perlu kita dapatkan dari internet, apa sih yang tidak perlu kita dapatkan dari internet, itu harus kita mampu memanage-nya. Tapi kalau untuk yang dewasa ke bawah remaja, anak-anak, itu kita harus benar-benar orang tua, perannya orang tua yang harus memanage anak-anak. Bagaimana kalau misalnya lingkungan? Kadang kan orang tua sudah menjaga, misalnya ini kita ngomongnya mungkin ke arah masa puber ya, mulai puber gitu ya. Kalau mulai puber itu kan kadang mereka sesama teman saling ya apa ya, istilahnya nunjukin kayak apa, kan ada teman mungkin dari situ kenalnya, padahal udah di rumah dijagain misalnya. Nah, itu gimana? Nah itu, perlu kedekatan antara orang tua dan remaja. Seperti itu. Apalagi kan puber kan masa remaja ya Ibu ya. Jadi itu perlu kedekatan. Jadi kadang kita sebagai orang tua itu otoriter. Seperti itu. Anak harus sesuai dengan apa yang kita mau. Tapi bagaimana lebih baiknya, karena anak-anak sekarang itu kan karakternya dibentuk dari sekolah, dari lingkungan, dan dari orang tua. Mungkin dulu lebih ke sekolah dan orang tua ya. Kalau sekarang lebih lingkungan tuh sangat mempengaruhi sekali seperti itu. Nah, itu harusnya orang tua sekarang juga harus mampu memposisikan gitu, menjadi teman curhat atau sebagai temannya anak. Jangan sampai memposisikan sebagai orang tua dan anak. Tapi saat masa puber dan masa-masa remaja di mana kita harus memposisikan sama. Orang tua dan anak harus sejajar sehingga kita dapat mengontrol dan dapat memberitahu, oh ini hal yang baik, ini hal yang kurang baik. Seperti itu. Berarti harusnya kan kalau misalnya kasus-kasus yang tentang video porno gitu, apakah batasannya mulai kelihatan nampak aneh-anehnya anak-anak misalnya udah mulai suka kayak gitu-gitu remaja atau ada yang misalnya bawah SD ke bawah bisa nggak ya? Kira-kira mungkin untuk suka gitu bisa nggak? Misalnya belum puber udah mulai ada rasa-rasa gitu?
kemungkinan besar anak-anak SD atau itu sudah bisa seperti itu. Oh, Karena kita dari lahir juga sudah memiliki libido. Libido itu kan sebuah ketertarikan, sebuah hmm, gairah, sebuah nafsu ya, seperti itu. hmm, Jadi sangat memungkinkan anak-anak SD itu sudah bisa tertarik, sudah memiliki imajinasi. Bahkan anak SD itu merasa kan lebih daya tariknya lebih kuat anak-anak masih kecil ya. ya. Apa sih ketika teman-teman yang lihat di video atau lihat HP, ada apa sih kerumunan-kerumunan seperti itu, daya tariknya lebih baik, lebih banyak dan lebih bikin penasaran sebenarnya. Hal itu yang perlu kita awasi juga. Oh, maaf Bu Hilda, ada ini apa namanya? Kayak sedikit ini loh, apa istilahnya case ya, kayak sedikit case ini seperti ini apakah salah satu kayak ada hubungannya sama porno nggak sih? Misalnya kayak gini, ada seorang ibu yang bertanya, anaknya usia 5 tahun. Nah, 5 tahun ini dulu ASI ya, full ASI ya. Nah, setelah itu kan udah sekitar 3 tahun, 2 tahun atau hampir 3 tahun mungkin ya, maksimal biasanya kan disapih ya. Nah, kenapa pada saat usia 5 tahun itu dia kayak merasa tertarik dengan payudara ibunya, masih tertarik dan suka untuk mengendus-ngendus kayak gitu. Nah, itu apakah termasuk normal? Apa ada penyimpangan atau gimana? Kalau usia sudah mencapai 5 tahun, itu seharusnya bukan pusatnya bukan di mulut ya, atau sebagai tadi benar, harusnya usia 1 sampai 2 tahun kita memberikan ASI ya, seperti itu kan Hmm, fokusnya anak nanti akan di mulut, seperti itu. Nanti ada fokusnya lagi, nanti ada fokusnya toilet training, seperti itu. Nah, seharusnya anak usia 5 tahun itu sudah melewati fase-fase oral. Oral itu yang ada di mulut, yaitu meminum ASI seperti itu. Dan itu mungkin bisa dikonsultasikan kepada psikolog anak, kenapa anak memiliki ketertarikan lebih gitu. Bisa jadi dia ada ketergantungan nih dengan payudara ibu, ketergantungan nih dengan susu yang diberikan atau ASI yang diberikan seperti itu. oh kayak gitu. Jadi nggak ada salahnya kalau misalnya dikonsultasikan aja ya untuk memastikan kayak gitu ya. Ya, sebelum terlambat mumpung usia anak 5 tahun. Karena banyak banget nih yang tanya juga, Ibu Dewi mungkin saya juga sharing nih. Kenapa sih Mhm, baru anak usia 10 tahun ke atas baru kita bawa ke psikolog? Kenapa yang bawah-bawah itu yang di bawah 5 tahun, 10 tahun di bawah itu kita biarin ah masa kecil, kita biarin lah, mhm, udah biasa. Itu sebenarnya salah gitu. mhm. Di usia di bawah 10 tahun, usia di bawah 5 tahun itu adalah hal yang perlu kita rubah dari anak. Itu sangat-sangat mempengaruhi ketika anak nanti beranjak dewasa gitu. Ketika usia sampai 5 tahun sampai 10 tahun kita belum membereskan hal yang masalah-masalah apa saja yang dialami anak, maka itu mempengaruhi sampai dewasanya. Kan bagaimana kita menjadi orang tua juga merasa kurang nyaman ketika nantinya, "Oh iya, kenapa sih kok nggak dari dulu-dulu?" Seperti itu. Mhm. Berarti ya usia itu ya sudah kayak istilahnya 5 tahun ya, beranjak ke arah 5 tahun itu sudah harus benar-benar kalau ada hal-hal yang tidak baik harus segera ditegasi gitu? Iya, benar. Harus ada ditegasin, harus dilepas. Mungkin dia ketergantungan nih, misalnya di botol dot ya. Mmm, Itu kita harus tegasin juga kenapa dia masih sampai sekarang minum botol dot. Itu harus di-treatment. Kita minta tolong bantuannya oleh psikolog, nanti akan sama psikolog kan dibantu treatment-nya. Seperti apa, agar anak ini tidak sampai ketergantungan sampai dewasa. Seperti itu. Karena nanti itu juga bisa mempengaruhi kepribadiannya juga, Ibu. mhm. Bu Hilda maaf lagi, ini kok kayaknya ada hubungan lagi sama yang porno-porno ini loh, kalau misalnya saya Boleh. tanyakan begini ya, misalnya sampai batasan usia berapa sih seseorang anak boleh mandi bersama dengan orang tuanya? Misalnya orang tuanya sesama jenis, maksudnya maksud sama anaknya ya maksudnya ya, atau lawan jenis dengan anaknya itu gimana batasannya usianya supaya nggak nggak sampai gimana ya, nggak sampai kayak kok beda misalnya kalau yang lawan jenis kan, atau juga walaupun sesama jenis pun kan pasti beda kan strukturnya apa kan. Nah, itu gimana? Apakah juga akan berpengaruh ke depannya untuk ke arah penyimpangan-penyimpangan takutnya misalnya kecenderungan yang aneh-aneh lah, kayak gitu? Baik, jadi di masa anak-anak itu juga ada masa genital, jadi di mana genital itu dia mulai memahami dan mengetahui alat reproduksinya dia. Ya. Itu mulai usia 2 tahun ke atas ya, bisa di 2 tahun ke atas atau 3 tahun ke atas, tergantung gitu. Jadi di situ nanti anak-anak diajarkan atau mulai nih
ketika mandi harus dengan misalnya laki-laki harus bersama laki-laki. Nanti dijelasin. Misalnya, loh, apa itu? Alat reproduksi apa itu? Kenapa seperti itu? Bagaimana cara kencingnya, buang air kecilnya seperti apa? Kok beda ya? Laki-laki mama sama aku, itu perlu dijelaskan dari versi papahnya. Jadi mama menjelaskan untuk anak ceweknya, papahnya menjelaskan untuk anak laki-lakinya agar anak itu tidak malu yang pertama, yang kedua tidak merasa penasaran kok beda ya sama aku seperti itu. Jadi mulai umur 2 itu sudah mulai 2 sampai 3 tahun terus mulai diajak untuk misalnya mau mandi bareng nggak apa-apa asalkan sama papa, kalau laki-laki sama mama kalau perempuan seperti itu. Jadi istilahnya usia maksimal udah 3 tahun itu udah nggak boleh ya kalau mandi lawan jenis istilahnya, lawan jenis berarti ya, lawan jenis sama orang tuanya. Oh kayak gitu, oke. Ya udah. Oke, berarti maaf tadi kan tipsnya udah yang untuk kalau misalnya supaya generasi kita tidak sampai terjerumus dalam hal-hal yang porno. Gimana kalau misalnya ada yang menonton di tayangan ini yang memiliki kecenderungan yang tidak baik dalam hal porno. Nah, boleh dibagikan tipsnya? Oke, untuk bagi sudah mulai nih memiliki kecenderungan gitu ya, itu segera diberhentikan. Bagaimana cara berhentinya? Mungkin kita ketergantungan nih melihat pornografi ya, kayak misalnya film-film yang ada di mana-mana itu kita sudah ketergantungan. Langsung diberhentikan. Bagaimana caranya? Yaitu yang pertama, ketika sudah mulai merasa ada keinginan, pastilah kita memiliki keinginan sedikit, wah aku pingin lihat nih, itu sudah langsung kita ajak aja diri kita untuk melakukan aktivitas seperti olahraga, itu yang pertama. Yang kedua, misalnya dia suka membaca buku, langsung aja membaca buku, kalau suka menulis, langsung aja menulis. Jadi langsung alihkan aktivitas yang lainnya. Atau mungkin dia suka ke mall, langsung aja ke mall, ke tempat ramai. Kan nggak mungkin kan kalau kita ke tempat ramai kita bisa masih melihat film porno kan nggak mungkin ya Bu ya. Jadi kita mencari tempat-tempat yang ramai itu bagi sudah mulai tergantungan. Tapi bagaimana kalau sudah sangat-sangat ketergantungan dan dia sudah merasa bahwa perilakunya ini sangat berdampak bagi kesehariannya, bagi berdampak bahkan dengan hubungan seksual dengan suami atau istrinya gitu. Perilaku seksualnya memiliki dampak yang sangat mempengaruhinya, itu segera ke psikolog dan karena itu harus tadi memiliki treatment yaitu psikolog perkawinan atau psikolog keluarga untuk dapat mengerti dan memahami apa sih yang harus dirubah, apa sih yang tidak dirubah. Karena kalau seandainya sampai sekarang tidak dirubah, itu akan mempengaruhi hubungannya dengan istri, dengan suami, seperti itu, Ibu. Kalau misalnya ngomongin masalah ketergantungan ini sedikit, bisa nggak sih bakal berdampak ke arah nanti gangguan kejiwaan yang depresi? Nggak mungkin? Sampai ke depresi mungkin belum ya, Bu, ya. Mungkin dia lebih kepada gangguan seksualnya, itu malah lebih bahaya, seperti itu. Itu semua gangguan memang bahaya, cuma ketika kita sudah kan misalnya ini ada jangkauannya nih, ketika kita sudah memiliki gangguan kepribadian seperti tadi narsisme bisa langsung mempengaruhi perilaku seksualnya dia, itu bisa mengalami gangguan kejiwaan juga. Tapi apabila gangguan kejiwaannya ini tidak dilampiaskan atau tidak ditangani dengan baik, dia bisa sampai ke depresi juga. Tapi pada tahap ini dia memiliki tahap masing-masing. Tapi biasanya dari tahap gangguan kepribadiannya dia menuju ke perilakunya itu sangat jauh biasanya. Banyak tahap-tahap, banyak proses-prosesnya sehingga dia muncul gangguan kepribadian seksual. Oke, Bu Hilda, terima kasih buat sharing-nya. Ya, bermanfaat untuk tahu supaya kita, generasi kita itu supaya ngerti, supaya nggak sampai istilahnya apa ya, bobrok kayak gitu, nggak sampai terjerumus lah dalam hal-hal yang negatif kayak gitu. Benar, apalagi kan sekarang zaman teknologi yang sangat canggih ya, jadi kita benar-benar harus baik-baik, harus benar-benar melihat situasi dan harus benar-benar mengontrol, apalagi kalau sudah punya anak, itu sangat sangat riskan sekali. Iya, betul. Iya, terima kasih Bu Hilda buat waktunya. Iya, sama-sama. Terima kasih semuanya sudah melihat video ini sampai akhir. Dan semoga apa yang kami bahas dalam video ini dapat berguna bagi kita semua. Bagi Anda yang mempunyai pertanyaan tentang pembahasan dalam video ini, atau kritik dan saran bagi channel kami, Anda dapat mengetikkannya di kolom komentar. Terima kasih sudah mampir di channel Hey Life. Heno,
Debbie, dan kehidupan orang-orang di sekitar kami.